Oke, ini pembahasan tentang soal ulangan kemarin ya. Empat kawat panjang rasanya sejajar lewat melalui titik-titik sudut sebuah persegi panjang dengan sisi 0,2 meter. Keempatnya punya arus sama 4 ampere. Terus kita disuruh nentuin medan magnet. Yang pertama di pusat persegi, terus yang B itu di P, yang itu yang di tengah sisi persegi yang atas. Oke. Nah, ini kalau yang A, kita kerja yang A dulu kan yang paling gampang. Kita gambar dulu dari sisi kita langsung. Nah, arahnya kan beda tuh, ada dot-dot, dua atas tuh dot-dot, sama bawah itu cross-cross atau menjauhi mata. Nah, kalau menjauhi mata itu kan cross, dengan sisinya sama 0,2 meter, 0,2 meter. Nah, kita gambar diagonalnya juga. Nah, titik yang ingin kita cari total medan magnetnya itu di tengah ini. Bentar ya, habis gini. Nah, ini. Jadi itu ke atas itu terhadap medan magnet. Bentar ya, ini ya yang pertama aja supaya nggak bingung kan tulis nomor-nomor kawatnya dulu. Dari 1 2 3 4. Nah, terhadap kawat 1 itu kan masuk ke mata. Masuk ke mata itu telapak tangan arahnya ke arah sana diagonal 2 itu. Maka itu B1. Jadi jangan lupa untuk kaidah tangan kanannya. Sedangkan untuk yang B2 masuk mata, cuma telapak tangan kalian ngadep ke bawah kan, jarinya kan ngarah ke titiknya itu, berarti itu B2 gitu. Hal yang sama kalian lakukan dan hati-hati tentang menentuin arah. Pokoknya keempat jari ujungnya itu titiknya di mana, sedangkan arah telapak tangannya kita itu nunjukin arah medan magnetnya gitu. Oke, nah itu adalah B3 karena B3 kan keluar mata, dia ke bawah gitu. B4 juga sama caranya. Nah, karena B1 itu sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan B4. Terus kan itu juga 90 derajat ya, sudut antara B1, B4 sama B2, B3. Karena itu kan diagonal ya. Nah, karena sama aku simbolin B di sini, itu langsung masuk mu 0 I per 2 pi A. Jadi 4 pi kali 10 min 7 kali I-nya tadi 4 dibagi 2 pi kali A-nya itu diagonalnya ya, setengah jadi diagonalnya. Itu akar 2 kali 0,1. Kenapa? Karena kan sisinya yang lain 0,2 0,2 diagonalnya 0,2 akar 2 dibagi 2 karena titik tengahnya itu setengahnya, berarti 0,1 akar 2. Jadi B-nya ketemu 8 per akar 2 kali 10 akar min 6 Tesla. Nah, yang kedua itu adalah B1 plus B2 itu kan sama dengan ini bukan B1 B2 ya. Ini B1 B4, B2 B3. Itu sama dengan 2B karena besarnya sama. Jadi langsung B-nya kali 2 aja jadi 16 per akar 2 kali 10 akar min 6 gitu. Salah ya guys ya, itu hati-hati naik besok kalau kerja. Ini ada segitiga istimewa ya. Kalau satu sama kaki dan 90 derajat, maka sisi miringnya itu akar 2. Berarti resultan medan magnetnya itu ketemu 2B akar 2, berarti 16 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Karena akar 2 dibagi akar 2 adalah 1. Gitu guys. Oke. Yang A ini gampang sih, karena cuma sederhana ya. Jadi nggak perlu perhitungan khusus gitu. Nah, lanjut yang B ini agak susah, karena ada sudut yang kita kurang tahu, tapi untuk kasus ini nanti langsung aku sebutin aja. Dan untuk kasus yang mirip kalian langsung pakai sudut yang kayak caraku ini. Nah, sama cara langkah awalnya itu gambar dulu dari sisi ke mata kita itu kayak gimana. Itu persegi ya. Dot-dot cross-cross. Terus habis gitu, nah, tuh buat gambar sisi tengahnya, potong tengahnya kan di P ya. Itu. Tapi aku hapus saja nanti supaya nggak nyusahin buat aku nulis B-nya. Pokoknya itu P ya, jadi kalian tahu. Terus nanti sama untuk nentuin ininya, buat nomor-nomor dulu di kawatnya, terus nanti tentuin medan magnetnya. Nah, untuk 1 masuk mata, dia telapak tangan ngadep ke atas, B1. Sedangkan untuk 2 berlawanan arahnya ke bawah. Dan sama besar ya, jadi nanti ini menghilangkan. Nanti aku tulis menghilangkan. Nah, karena B1 sama dengan B2 dan arahnya berlawanan, jadi 180 derajat.
Jadi kayak tarik menarik tapi besarnya sama, maka saling meniadakan atau saling memusnahkan gitu. Gitu. Terus nah, ini untuk yang B3-nya. B3-nya itu tangan kanan dia keluar mata, maka B3-nya arahnya ke bawah gitu. Dan B4-nya nanti ke atas. Nah, di kasus kayak gini, aku gak terlalu bisa jelasin karena aku juga gak terlalu ngerti sudut antara B3 dan B4. Pokoknya tapi itu 90 derajat. Untuk penjelasan kenapa 90 derajat, aku jelasin nanti aja kapan-kapan ya. Nah itu ada tulisan uraikan terhadap sumbu XY, cuma nggak jadi aku pakai, jadi asal kalian aja, jadi nggak jadi aku pakai karena menurutku ribet juga sih nentuin itunya gitu. Tuh aku gambar ulang di titik P nya yang lebih besar itu B4, ke bawahnya itu B3, terus nanti itu sudut antara keduanya itu nanti gini 90 derajat gitu. Nah ini jarak dari P ke kawat 3 sama 4 itu sama ya, karena kan persegi itu aku kasih A. A itu pakai rumus Pitagoras, karena kan titik potong yang P tegak ke bawah itu yang bagi dua sisi itu kan 90 derajat, maka itu jadi setengah 0,1 kuadrat plus tingginya 0,2 kuadrat. Berarti 0,1 akar 5 ya kayaknya. Gitu. Jadi itu 0,1 akar 5 nanti. 0,1 akar 5 meter. B3 dan B4 itu kan sama dan membentuk sudut 90 derajat. Itu diingat aja kalau ada soal kayak gini, pasti 90 karena untuk tanya kenapa 90. Nah ini yang uraikan tuh opsional sih, kalau kalian bisa dan waktunya nutut nggak apa-apa. Cuma biar cepat langsung 90 aja. Aku lupa kenapa, karena seingatku pembuktiannya pakai vektor jadi agak ribet. Karena ini kan singkat aja ya. Nah nanti B3 sama dengan B4, aku kasih B lagi, berarti B itu 4pi masuk mu 0i per 2pi A lagi, 4pi kali 10 min 7 kali 4 per 2pi kali akar 5. 0,1 kan 10 min 1, 10 nya naik nanti gitu. Nah tuh 10 nya naik, berarti 8 per akar 5 kali 10 min 6 Tesla. Karena sama kan resultannya, berarti B akar 2 langsung. Untuk nomor 1 ini sesuai pemahamanku, tapi aku juga kurang yakin sih karena aku sendiri juga salah. Jadi mungkin kalian kalau ada yang les bisa cross check aja. Jadi ini resultannya 8/5 akar 10 banget min 6 Tesla. Tolong dicek ya, takutnya ini salah karena aku juga salah sih kemarin gitu, karena masalah sudut itu. Cuma harusnya bener sih kalau sudutnya 90, karena aku juga udah cross check pakai AI itu juga katanya 90 derajat gitu. Kalau AI itu pembuktiannya juga pakai vektor, cuma aku udah lupa sih ini apa caranya gimana ya gitu. Untuk bentuk yang serupa kayak gini nanti pokoknya persegi dan di titik tengahnya itu pasti kayak gini aja 90 derajat. Jadi daripada kalian ngabisin waktu untuk nyari tetanya gitu. Nah ini soal nomor 2. Soal nomor 2 ini gampang sih, karena aku lihat kemarin banyak yang benar juga. Kan udah pada bisa. Ntar ini garis tengahnya ya, ini kita minta gaya Lorentz pada kawat I1 ya, yang paling ujung kiri itu. Nah aku pisahin, jadi itu 2 gambar ya. Nah kawat 1 itu mengalami gaya 2 dari oleh kawat 2 sama kawat 3. Itu arahnya bertolak belakang sama kawat 2 dan 3, karena kan arah arusnya berlawanan ya, jadi ke kiri semua gayanya. F13 sama F12 itu ke kiri semua, dengan F12 lebih besar ya nanti ya.
Nah, F12 itu adalah kalau pakai ini yang mu0 I1 I2 per 2 pi A kali L ya. Jadi L-nya di atas. Jadi mu0 I1 I2 L per 2 pi A. Jadi 4 pi 10 min 7 kali 3 itu I1 kali 6 itu I2 kali 2 pi kali jaraknya itu 0,1 ya. Karena kan itu 30 cm dikurang 20 cm. 0,1 aku naikin 1/10 kan. Jadi naik 10 kali L-nya itu 30 cm 3/10. Nah langsung coret-coret, nanti ketemunya itu 108 kalau nggak salah. Coba sini, yes, 108 kali 9 min 7 Newton. F13 sama caranya mu0 I1 I3 L per 2 pi A. A nya itu jarak 1 ke 3 itu 30 cm ya, berarti 0,3 3 kali 9 min 1, 10 nya naik dikali 0,3 lagi karena panjang kawatnya 0,3. Di F3 nya ketemu itu berarti 24 kali 10 min 7 Newton. Dijumlah aja yang dialami kawat 1. Kenapa? Karena arahnya searah bersamaan ya. Di F12 plus F13, F1 nya nanti 132 kali 10 min 7 Newton gitu guys. Ini rata-rata kemana aku lihat dapat bener sih, jadi harusnya nggak ada masalah lah. Yang ada masalah nomor 1 sih. Jadi ya kalau kalian ragu, karena aku sendiri juga agak ragu dengan pembahasan yang tadi, bisa langsung cross check ke guru les atau siapapun yang kalian kenal. Nah ini nomor 3 tentang ini ya, siklotron ini. Dua uranium dengan massa isotop, protonnya sama, muatannya sama ya berarti ya. Nah gitu, cuma masanya berbeda. Nah pakai rumus ini gaya Lorentz adalah gaya sentripetal atau sentripetal sorry. Nanti VB sama dengan MV kuadrat per R. Nah untuk muatannya itu 92 kali muatan elektron. Jadi 92 kali 1,6 kali 10 min 19 kolom atau 1,4 sesuatu kali 10 pangkat min 19 kolom. 10 pangkat min 17 kolom. Gitu. Jadi nanti Ki uraniumnya itu sama ya karena isotop. Ini langsung kalkulator aja lah karena ini latihan kan. 92 kali 1,6 itu 147,2 ya, 1,47 kali 10 pangkat min 17 kolom. Nah ditanya ini distance ya, perbedaan jarak antara dua isotopnya setelah melakukan setengah lingkaran itu ya, semicircle itu setengah lingkaran. Berarti dari rumus yang gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal itu R sama dengan MV per Ki B, dengan M nya adalah massa 235 karena kita cari 235 nya dulu. R235 sama dengan M235, V nya sama 10 pangkat 5. Untuk medan magnetnya 0,5, sedangkan Q-nya 1,472. Tapi nanti aku nggak bakal kasih hasil eksaknya berapa karena agak ribet dan video ini singkat. Karena kan supaya cepat kalian bisa ngeliat videonya, jadi langsung aku hasil kasaran aja ya. Masih pecahan, masih ada desimalnya gitu. Kenapa muncul 2 di atas? Karena kan B-nya setengah, 0,5. 0,5 itu kan setengah. 1/1/2 itu kan 2-nya naik, jadi 2 gitu. Maka nanti R235 itu 8/1,472 kali 10 pangkat min 3 meter. Terus kita cari juga jari-jari yang dialami oleh uranium 238 ya, dengan rumus yang sama, cuma jangan lupa M-nya sama. M-nya beda, Q-nya sama. Sorry. Jadi R238 sama, langsung substitusikan saja angka-angkanya. Itu 04,2 kali pangkat min 25, 10 pangkat 5 kecepatannya. 1,472 kali pangkat min 17 dikali 2-nya nanti di atas karena sama semua kan. Itu di 8,4 kali 1,472 kali pangkat min 3 meter gitu. Nah untuk ini kan yang tanya D-nya tuh yang pertama, D-nya delta D ya, berarti nanti ini jadi 2 kali selisih jari-jari.
Jadi 2 kali delta R. Karena kan D itu selisih diameter. Diameter kan 2R. 2, duanya dikeluarin nanti R1 min R2. Jadi 2 kali delta R. Nah, tuh jadi 8,4 min kurang 8 tuh segitu. Nanti hasilnya kayak gini. Jadi D-nya itu 0,8 per 1,472 kali 9 min 3 meter. Nah, juga diminta waktunya ya. Perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk tiap uranium itu untuk nobrok dinding atau untuk menyelesaikan lintasan setengah lingkaran itu. Aku pakai gerak melingkar, jadi cari omeganya dulu. Omega itu apa? Caranya gimana? Kelas 11 bahwa omega adalah V kali R. Jadi omega 235 adalah V 10/5 kali R 235 tadi 8 per 1,472 kali 10⁻³ meter. Nanti omeganya itu jangan lupa radian per second. Oke, sorry ini salah ya guys ya. Ini salah, unfortunately. Karena harusnya omega itu V per R. Sorry guys. Tadi agak buru-buru soalnya kerjanya ya. Pokoknya cara kerjanya kayak gini, cuma nanti itu 10⁻5 dibagi R235. T-nya itu nanti karena kan dia menempuh pi. Pi itu adalah omega kali T ya. Jadi T-nya itu nanti pi per omeganya itu. Gitu. Nah, nanti caranya kayak gini, cuma sorry tadi itu agak buru-buru jadi salah. Jadi harusnya omega itu 10⁻5 per R ya, bukan kali. Karena S itu theta R, maka theta itu S per R sama dengan V adalah omega R, jadi omega adalah V per R. Itu salah ya guys, sorry ya guys. Nanti kalian bener-bener, aku juga ini tambahin lah. Tuh. Jadi 840 kali per gitu. Nah gitu hasilnya nanti kalau udah ketemu kalian selisihkan saja delta T adalah 40. Ini salah tapi jawabannya karena tadi masalah V dan R itu gitu. Oke. Itu soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Ini soal yang paling singkat menurut gue cara kerjanya karena lumayan cepat ya. Aduh ini ada error ini. Linear density itu adalah massa jenis panjang, jadi kilogram per itu. Vertikal itu artinya tegak lurus ya normalnya kalau di soal ini. Jadi kalau aku gambarin bidang miringnya lagi, itu nanti kayak gini. Itu B-nya kayak gitu nanti. Ini B-nya. Gitu. Terus ini aku gambarin dari sisi samping ya. Itu kawatnya 37 derajat ya. Ke bawah itu ada gaya berat. Ke sisi yang jajar bidang miring tuh gaya berat kali sin 37. Jangan lupa hukum Newton. Nah ke atas tuh B-nya. Terus nanti gaya Lorentz-nya ke yang melawan W sin 37 itu. Jadi cepat langsung masuk rumus FL sama dengan W sin 37 BIL ya. Nanti jadinya BIL sama dengan MG sin 37. Kan ditanya I, jadi langsung aja MG 3 MG per 5 BI. BL itu. Nah 3 kali masanya kawat. Massa itu rho kali L. Bisa rho kali V kalau itu benda over volume. Cuma karena ini kawat jadi rho kali L. L nya nanti hilang. Maka nanti 3/5 kali rho nya itu 1/4. 0,25 kali 10 per B-nya itu 0,25 juga. 0,25 nanti hilang sehingga sisa 3/5 kali 10. Jadi 6 ampere.
Oke, gitu untuk soalnya. Tadi ada kesalahan satu ya, nomor 3 jangan lupa. Gitu aja sih. Good luck. Ini masalah di M yang masa. Kalau ada masa jenis panjang gitu. Jadi M sama dengan rho kali L. Gitu. Nanti juga ada rho kali A tergantung soalnya. Gitu. Jadi supaya kalian nggak perlu nyari L-nya lagi. Tuh, oke, itu aja sih. Good luck untuk remedinya. Nanti semoga Tuhan memberkati dan jiwa fisika kalian dapat berjalan. Oke, thank you all. Bye.